Beton merupakan material konstruksi yang paling baik digunakan dalam struktur bangunan di dunia. Di Indonesia, produksi industri semen selalu mengalami peningkatan mulai dari tahun 2011 hingga tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan beton yang semakin tinggi. Untuk itu, dibutuhkan inovasi berupa beton mutu ultra tinggi yang dapat menjawab tantangan tersebut dengan mempertimbangkan prinsip berkelanjutan. Reactive powder concrete merupakan jenis beton yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan material konstruksi beton berkekuatan tinggi. RPC mempunyai karakteristik kuat tekan, durabilitas, dan efisiensi yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh faktor air semen yang bernilai ekstrim rendah, sehingga memiliki struktur mikro yang sangat padat. Aplikasi beton mutu ultra tinggi pada struktur dapat memperkecil dimensi dan mengurangi berat struktur. Hal ini sangat krusial bagi Indonesia yang memiliki potensi gempa yang besar, di mana gaya gempa dapat tereduksi dengan berat struktur yang semakin berkurang. Inovasi ini akan sangat berguna, terlebih Indonesia yang akan melakukan pemindahan ibu kota negara, yang tentunya akan sangat memerlukan pembangunan infrastruktur dalam skala besar. Lalu, apa permasalahannya? Yang pertama, 40 ton emisi karbon di Indonesia per tahunnya berasal dari industri semen. Yang kedua, 60% dari agregat yang digali di seluruh dunia digunakan untuk memproduksi beton. Yang ketiga, 40% energi dan biaya terbuang akibat metode pengadaan infrastruktur konvensional. Dan yang keempat, 87% dari limbah yang disebabkan oleh aktivitas konstruksi masih dapat digunakan kembali. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan baru dalam pengadaan infrastruktur di Indonesia dengan prinsip berkelanjutan. Kerangka berpikir infrastruktur berkelanjutan, atau yang dikenal sebagai Sustainable Framework, adalah cara mengorganisir pemikiran dimulai dari tahap perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan nilai-nilai berkelanjutan. Nilai-nilai tersebut dikenal dengan sebutan 5 pilar berkelanjutan yang mencakup aspek seperti air, energi, material, ekologi, dan komunitas. Dengan adanya konsep ini, memungkinkan inovasi terhadap beton mutu ultra tinggi sebagai material baru yang memiliki jejak ekologis rendah dan juga efisien. Hal ini dapat diterapkan untuk inovasi beton berkelanjutan dengan menggunakan optimasi limbah kaca sebagai alternatif material penyusun beton dan limbah lumpur metalurgi sebagai pengganti parsial agregat. Kaca merupakan material yang tidak dapat diurai secara biologis oleh tanah. Karena kadar silika yang tinggi, limbah kaca dapat dimanfaatkan dalam beton. Untuk limbah metalurgi, merupakan hasil sampingan dari aktivitas pertambangan. Dengan kehalusan dan pengolahan tertentu, limbah metalurgi dapat menggantikan agregat halus pada beton. Dalam life cycle analysis, penggunaan limbah kaca yang menggantikan partial semen dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dengan mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh industri semen. Industri semen berkontribusi atas emisi karbon terbanyak setelah kebakaran hutan di Indonesia. Dalam life cycle analysis, penggunaan limbah metalurgi sebagai pengganti komponen agregat beton mutu ultra tinggi dapat membantu mengurangi dampak negatif akibat ekstraksi agregat natural dan pengadaan energi yang sangat besar. Dengan menggunakan kedua bahan inovasi ini, kita dapat mengurangi emisi udara dan emisi tanah yang terjadi. Meski demikian, inovasi beton ini masih membutuhkan analisis yang lebih komprehensif. Dalam life cycle cost, meskipun material inovasi akan menambah biaya perihal transportasi limbah menuju ke lokasi produksi dan peningkatan kebutuhan pekerja dalam mengolah limbah, namun biaya total beton inovatif akan lebih murah Rp397.744 per meter kubik. Hal ini mengasumsikan jarak bolak-balik antara landfill dan tempat produksi sejauh 40 km. Dari hasil analisis yang dilakukan, perkembangan infrastruktur di Indonesia harus diimbangi dengan penata layanan lingkungan demi menjaga keberlanjutan kehidupan. Kerangka berpikir infrastruktur berkelanjutan beserta tinjauan lingkungan lainnya perlu menjadi konsiderasi dalam proses pengadaan bangunan, di mana hal ini bertujuan untuk mengantarkan Indonesia menuju era pembangunan baru, yaitu era pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, sangat diperlukan proses kolaborasi antar entitas dengan mengintegrasikan kondisi aktual melalui konsep kerangka berpikir berkelanjutan.